Pernahkah Anda menyadari bahwa semakin keras Anda berusaha menarik perhatian seseorang, semakin jauh mereka seolah-olah menjauh, seakan-akan tidak peduli seberapa banyak pesan yang Anda kirim, panggilan yang Anda lakukan, atau kebaikan yang Anda berikan. Anda malah merasa semakin mendorong mereka pergi, bukan mendekatkan mereka. Saya tahu ini bisa sangat mengecewakan. Namun ada satu kenyataan yang jarang dibahas. Kunci daya tarik bukan tentang memberi lebih banyak, melainkan memberi lebih sedikit. Sebenarnya, ini tentang melakukan kebalikan dari apa yang biasanya Anda lakukan. Semakin Anda menarik diri, semakin menarik Anda jadinya. Apa yang akan kita bahas hari ini akan membuka wawasan Anda. Kita akan membahas mengapa orang cenderung lebih tertarik pada Anda ketika Anda berhenti berusaha keras untuk mendapatkan perhatian mereka. Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena saya akan mengungkapkan 9 pemicu psikologis berdasarkan sudut pandang stoikisme yang bisa membuat Anda lebih magnetis hanya dengan menarik diri. Setelah menonton video ini, pandangan Anda tentang hubungan, daya tarik, bahkan cara Anda melihat diri sendiri akan berubah total. Percayalah, ini akan sangat membuka pikiran. Kita hidup di dunia yang serba terhubung, tetapi ironisnya, kita justru lebih merasa kesepian daripada sebelumnya. Berapa kali Anda melihat seseorang yang terobsesi hanya untuk mendapatkan balasan pesan? Berapa kali Anda melihat orang-orang rela mengorbankan harga diri mereka hanya untuk diperhatikan demi merasakan sedikit validasi? Inilah kesalahan besar yang sering kita buat. Realitanya, kita diajarkan untuk percaya bahwa semakin banyak yang kita beri, semakin kita mengejar, dan semakin kita tersedia, semakin kita akan dihargai. Tetapi kenyataannya justru berbalik. Hari ini kita akan mengupas kekuatan jarak dan bagaimana mengambil langkah mundur bukanlah tanda kelemahan melainkan tanda kekuatan, sebuah tanda penghargaan terhadap diri sendiri. Ketika Anda berhenti mengandalkan orang lain untuk mengisi kekosongan emosional Anda akan menarik mereka dengan cara yang lebih alami. Hari ini kita akan membahas 9 langkah praktis yang bisa Anda lakukan untuk menjadi lebih menarik dengan melakukan lebih sedikit. Baik itu untuk memperbaiki hubungan yang ada, menarik hubungan baru, atau sekadar mendapatkan kembali harga diri. Tips ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1. Mengapa jarak emosional membuat Anda lebih menarik? Mari kita bahas tentang keinginan berlebihan atau yang sering disebut needy. Kata ini sering terdengar, namun banyak yang tidak menyadari betapa merusaknya sikap ini dalam sebuah hubungan. Ketika seseorang terlalu bergantung secara emosional, itu menjadi salah satu cara tercepat untuk mengurangi daya tarik. Mengapa demikian? Karena hal ini memberikan sinyal bahwa Anda membutuhkan mereka untuk kesejahteraan emosional Anda. Seolah-olah hidup Anda kosong tanpa mereka. Ketika seseorang merasa bahwa Anda terlalu membutuhkannya, itu tidak menyenangkan bagi mereka. Sebaliknya itu justru terasa mengekang. Secara alami, orang cenderung menjauh dari individu yang terus-menerus menempel pada mereka. Coba pikirkan, apakah Anda pernah tertarik pada seseorang yang terus-menerus menghubungi Anda, mencari validasi, atau tampak tidak memiliki kehidupan pribadi? Kemungkinan besar tidak. Di sisi lain, jarak emosional justru membuat Anda lebih menarik. Ketika Anda tidak selalu mengejar perhatian atau validasi, Anda memberi ruang bagi orang lain untuk mendekat. Mereka merasa perlu berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian Anda, dan hal itu meningkatkan nilai Anda di mata mereka. Ini bukan berarti Anda tidak peduli,
tetapi Anda tidak menggantungkan kebahagiaan Anda pada mereka. Inilah perbedaan utamanya. Di zaman sekarang di mana pesan instan, media sosial, dan komunikasi yang terus-menerus sudah menjadi norma, menciptakan jarak emosional bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini tentang memberi orang lain ruang untuk bernapas dan yang lebih penting, memberi diri Anda ruang untuk mempertahankan identitas Anda sendiri. Anda akan lebih diinginkan ketika Anda tidak selalu tersedia setiap saat. Namun ini bukan tentang permainan psikologis atau manipulasi. Ini tentang menghargai kemandirian Anda sendiri dan membiarkan orang lain menghargainya juga. Jadi lain kali ketika Anda merasa ingin terus-menerus menghubungi seseorang atau langsung membalas setiap pesan, berhentilah sejenak. Ambil napas dalam-dalam, beri waktu beberapa saat. Biarkan mereka merindukan Anda. Ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang menjaga ruang emosional yang sehat dan menciptakan keseimbangan. Dengan melakukan ini, Anda akan mulai menyadari bahwa orang-orang secara alami akan mulai mendekat kepada Anda karena kelangkaan selalu meningkatkan nilai. Nomor 2, bagaimana ketidakmelekatan membangun kepercayaan diri yang tak terbendung. Ini adalah kenyataan tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri sejati tidak bergantung pada pujian orang lain. Itu bukan tentang banyaknya like yang Anda terima di media sosial atau seberapa sering orang memuji Anda. Kepercayaan diri sejati datang dari dalam diri, lebih tepatnya dari kemampuan untuk tidak terikat pada hasil. Ketika Anda bisa berkata, "Saya baik-baik saja," terlepas dari apakah orang ini menyukai saya atau tidak, atau saya tidak perlu situasi ini berjalan sesuai keinginan saya untuk merasa baik tentang diri sendiri. Saat itulah Anda mulai menemukan kepercayaan diri yang tidak mudah tergoyahkan. Pikirkanlah orang-orang yang paling percaya diri yang Anda kenal. Mereka bukan orang yang terus-menerus mencari persetujuan atau validasi dari orang lain. Mereka adalah orang-orang yang tampaknya benar-benar damai dengan diri mereka sendiri, apapun yang terjadi di sekitar mereka. Ini karena mereka telah menguasai seni ketidakmelekatan. Ketidakmelekatan bukan berarti Anda tidak peduli terhadap orang atau situasi, melainkan Anda tidak menggantungkan kebahagiaan Anda pada hasilnya. Apakah sesuatu berjalan sesuai harapan Anda atau tidak, Anda tetap merasa percaya diri dengan siapa diri Anda. Ketika Anda melepaskan keterikatan emosional, Anda mengubah dinamika kekuatan dalam hubungan apapun. Anda tidak lagi mencari persetujuan, yang justru membuat orang lain secara alami mulai mencari persetujuan dari Anda. Ini adalah perubahan psikologis yang halus namun sangat kuat. Dan yang terbaik dari semua ini adalah kepercayaan diri semacam ini tidak rapuh. Ia tidak akan runtuh saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, karena ia berakar pada harga diri Anda sendiri, bukan pada validasi eksternal. Nomor 3, mengapa ketidakterjangkauan meningkatkan daya tarik? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kita seringkali lebih menginginkan sesuatu yang sulit didapat? Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah prinsip psikologi yang sudah lama terbukti. Kelangkaan memberikan nilai lebih. Ketika sesuatu terlalu mudah didapat, kita cenderung menganggapnya biasa saja. Sebaliknya, ketika sesuatu tampak sulit dijangkau, kita secara alami menilai hal tersebut lebih bernilai. Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan dan interaksi sosial. Jika Anda selalu tersedia, selalu siap memberi respons, dan terus-menerus berusaha menarik perhatian seseorang, Anda secara tidak sadar mengirimkan pesan bahwa waktu dan energi Anda tidak begitu berharga. Ini justru
bisa membuat orang lain kurang menghargai Anda, bukan semakin menghargai. Sebaliknya, ketika Anda menjadi sedikit lebih sulit dijangkau, bukan dengan sengaja mengabaikan orang, tetapi dengan menjalani hidup Anda sendiri tanpa berusaha keras menyenangkan orang lain, Anda menciptakan aura ketidakterjangkauan yang menarik. Orang-orang akan mulai menyadari bahwa Anda tidak selalu ada untuk mereka kapanpun mereka mau. Dan ini menimbulkan rasa penasaran. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sedang dia lakukan? Mengapa dia tidak selalu tersedia? Ketidakterjangkauan ini bukan berarti Anda harus bermain-main dengan perasaan orang lain. Sebaliknya, ini lebih tentang memiliki kehidupan yang penuh makna di luar interaksi dengan orang lain. Ketika Anda sibuk dengan tujuan Anda sendiri, kegiatan yang Anda nikmati, dan pertumbuhan pribadi Anda, orang lain akan merasakan bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki nilai intrinsik. Selain itu, ketidakterjangkauan juga membangun rasa hormat. Ketika Anda menetapkan batasan dan tidak selalu bisa diakses setiap saat, orang lain akan lebih menghargai waktu dan perhatian yang Anda berikan. Nomor 4, kekuatan diam dalam kemandirian. Di tengah dunia yang serba cepat dan terhubung ini, kemandirian menjadi hal yang semakin langka. Banyak orang mencari seseorang untuk mengisi kekosongan emosional mereka. Namun inilah rahasianya. Semakin Anda mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan Anda, semakin Anda akan menarik perhatian mereka. Kemandirian adalah simbol kekuatan. Ia menunjukkan bahwa Anda mampu mengurus diri sendiri, baik secara emosional maupun fisik. Lebih dari itu, ia menggambarkan bahwa Anda tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi hidup Anda. Anda sudah utuh dengan diri sendiri. Ketika Anda mandiri, Anda juga mengurangi tekanan dalam hubungan. Orang-orang tidak merasa terbebani untuk membuat Anda bahagia karena Anda sudah memiliki kebahagiaan Anda sendiri. Nomor 5, mengapa timing dalam komunikasi meningkatkan daya tarik? Kesabaran menciptakan antisipasi, dan antisipasi adalah kunci dari daya tarik. Ketika Anda tidak terburu-buru dalam merespons, Anda memberi ruang bagi orang lain untuk memikirkan Anda, merindukan Anda, dan menghargai kehadiran Anda. Nomor 6, mengapa misteri meningkatkan daya tarik? Di era yang serba terbuka ini, misteri menjadi sesuatu yang sangat langka. Ketika Anda membagikan segalanya, tidak ada lagi yang tersisa untuk dijelajahi. Sebaliknya, ketika Anda menyisakan ruang untuk ditebak, orang akan semakin penasaran. Nomor 7, seni mengendalikan emosi. Semakin Anda mampu mengendalikan emosi, semakin Anda terlihat kuat. Orang yang tidak mudah bereaksi menciptakan aura ketenangan dan kontrol diri yang sangat menarik. Nomor 8, bagaimana ketenangan membuat Anda menjadi tak tertahankan. Ketenangan batin membuat Anda berbeda di tengah dunia yang penuh tekanan. Orang cenderung tertarik pada mereka yang membawa kedamaian, bukan kekacauan. Nomor 9, bagaimana menjauh meningkatkan rasa penasaran. Ketika Anda mundur, Anda memberi orang lain kesempatan untuk merasakan ketidakhadiran Anda. Dan disitulah mereka mulai menyadari nilai Anda. Pada akhirnya, daya tarik bukan tentang seberapa keras Anda berusaha, tetapi tentang seberapa Anda menghargai diri sendiri. Ketika Anda berhenti mencari validasi dan mulai fokus pada diri sendiri, Anda menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih menarik. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang menjadi pribadi yang utuh, memiliki prinsip, dan tidak bergantung pada orang lain untuk merasa berharga. Sekarang pertanyaannya, dari semua poin ini, mana yang paling berkesan bagi Anda?